Bab 397, Mimpi 3. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Sampai sekarang, hanya ada satu Noir Giabella dalam mimpi ini, tapi mulai sekarang, akan ada dua. Noir memisahkan tiruan dirinya yang akan terus bertindak sebagai narator, memainkan ingatannya, sementara dia sendiri sekarang akan bertindak sebagai penonton. Alasan untuk ini hanya agar dia bisa menghubungkan lengannya dengan Eugene. Ketika dia melihat dirinya yang bermimpi mengikuti gerakan yang sama yang dia buat dalam ingatannya sendiri, Noir berbisik kepada Eugene, yang berjuang di sampingnya, meskipun agak aneh bagiku untuk mengatakan ini sendiri, tapi, Hamel, tidakkah kamu berpikir bahwa aku terlihat sempurna? Noir hampir terdengar seperti sedang membual. Lepaskan, tuntut Eugene. Tidak ada gunanya membicarakan detail yang jelas, seperti wajah atau tubuh saya. Semua fitur eksternal saya, tentu saja, sempurna. Ngomong-ngomong, Hamel, tahukah kamu aku bisa melayani dan mengakomodasi setiap dan semua selera? Jika Anda lebih suka payudara yang lebih kecil daripada payudara yang lebih besar, maka saya bisa mengubah diri saya sampai batas tertentu, Noir menawarkan. Ku bilang, lepaskan aku, Eugene bersikeras. Dan maksud saya adalah apa yang saya katakan. Saya benar-benar dapat memenuhi selera apapun yang mungkin Anda miliki, kata Noir menggoda. Bahkan jika itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kamu bicarakan dengan orang lain. Bahkan jika itu adalah fetis yang paling memalukan dan bengkok. Juga, aku benar-benar hanya mengatakan ini untuk berjaga-jaga, tapi Hamel, jika kebetulan kau gay, bukan heteroseksual, aku bisa. Lepaskan, dasar jalang gila. Eugene meraung saat dia dengan panik mencoba memutar tubuhnya bebas. Baru saat itulah Noir melepaskan lengannya dengan sedikit senyum di wajahnya. Itu hanya lelucon, Hamel. Tolong jangan terlalu marah padaku, Noir memohon, hanya untuk menyeringai segera setelah itu. Atau apakah itu benar-benar lelucon? Aku mulai mencoba untuk serius, tetapi lidahku tampaknya telah menjauh dariku di beberapa titik. Faktanya adalah saya terlihat sempurna. Tidak ada ruang untuk berdebat dalam hal itu. Tidak hanya dalam hal kecantikan luar, tetapi juga dalam hal kepribadian dan latar belakang. Apakah kamu tidak merasa malu atau malu untuk mengatakan hal seperti itu sendiri? Eugene menuduh. Jika Mer mendengar kata-kata ini, dia akan mendengus sambil menunjukkan rasa malu dari perilaku Eugene yang biasa. Namun, karena Mer tidak hadir sekarang, Eugene mampu menuduh Noir tanpa merasakan penyesalan seperti itu. Noir mengangkat alis, apa yang memalukan dan memalukan tentang mengatakan sesuatu seperti itu ketika aku hanya datang ke evaluasi seperti itu setelah memberikan pertimbangan serius. Sampai batas tertentu, tanggapan Noir berhasil beresonansi dengan hati Eugene dan menggoyahkannya untuk setuju dengannya, tetapi niat membunuh dan kekesalan yang dipicu Noir dalam dirinya jauh lebih kuat daripada bujukan semacam itu. Eugene hanya diam-diam memelototinya tanpa membuat tanggapan apapun. Bahu Noir bergetar sambil menangis ketika dia berbisik pada dirinya sendiri. Namun, bahkan seseorang yang sesempurna aku telah menjadi bodoh dalam menghadapi cinta. Kutukan busuk merayap di tenggorokan Eugene, tetapi alih-alih membiarkannya meledak, Eugene menutup bibirnya. Ini karena dia merasa tidak mungkin untuk mencoba dan melakukan percakapan yang masuk akal dengan orang bodoh seperti itu. Sementara semua ini terjadi, Noir dalam mimpi telah tiba di suatu tempat yang signifikan. Rumah besar ini, seperti semua bangunan lain di kota Ravesta, tidak memiliki sumber cahaya, dan dindingnya bahkan berwarna hitam lebih gelap. Ketika Noir turun ke taman yang bahkan tidak memiliki satu helai rumput pun yang tumbuh di dalamnya, dia tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Wuf wuf. Suara gonggongan ini sebenarnya dibuat oleh Noir. Hemoria bersandar dengan punggung ke rumah anjing yang dirancang agar terlihat seperti gudang. Dia memiliki kerah anjing besar di lehernya dan rantai tebal yang menghubungkan kerah ke tiang di tanah. Dia memelototi Noir, menolak untuk membuat suara gonggongan serupa kembali ke Noir. Kostum itu sangat cocok untukmu, bukan? Noir memuji saat dia menyeringai pada Hemoria. Ini adalah inkuisitor yang pernah disebut, Guillotine, oleh Biro Inkuisisi Kekaisaran Suci, Maleficarum. Namun, setelah dikucilkan dari Kekaisaran Suci, dia sekarang telah menjadi seseorang yang tidak ada secara resmi dan telah berubah menjadi hewan peliharaan Amelia Merwin. Di masa lalu, Hemoria selalu mengenakan topeng logam yang sudah menutupi seluruh mulutnya, tetapi topengnya saat ini sekarang juga memiliki moncong yang menonjol menyerupai anjing. Grek. Suara gerindra gigi bisa terdengar datang dari dalam topeng Hemoria yang menonjol. Menertawakan Hemoria, Noir mendekati pintu mansion. Aku melihat bahwa dia masih menggertakkan giginya, komentar Eugene sambil melirik Hemoria dengan satu klik lidahnya. Melihat bagaimana rambutnya berantakan, dan matanya penuh dengan kebencian berbisa, sepertinya Hemoria telah melalui banyak kesulitan sejak terakhir kali melihatnya. Jika dia baru saja pergi dan meninggal saat itu, dia tidak akan menderita seperti ini, pikir Eugene dalam hati ketika dia berbalik untuk melihat ke depan. Noir dalam mimpi membuka pintu tanpa menunggu izin dan masuk. Kamu punya kepribadian yang baik, kata Eugene sinis. Noir menerima pujian itu dengan tenang, sikapku selalu sebagus ini, tapi apa yang membuatmu mengungkit hal seperti itu begitu tiba-tiba? Kau meninggalkan wanita jalang menyebalkan itu sendirian bahkan setelah dia memelototimu, Eugene menunjukkan.
Ahahaha, aku bertanya-tanya apa yang ingin kamu katakan. Hamel, jika seekor semut yang merangkak di tanah memelototi Anda, apakah Anda benar-benar merasa perlu menginjaknya sampai mati karena itu? Juga, alih-alih mengakhiri hidupnya yang menyedihkan dengan menggilingnya di bawah tumitku, itu akan menjadi nasib yang jauh lebih menyakitkan baginya untuk terus hidup sambil merangkak di tanah, Noir menjelaskan sambil tertawa ketika dia mengikuti mimpinya ke depan. Eugene mengubah topik pembicaraan, Amelia Merwin. Apa yang dilakukan wanita jalang busuk itu di sini dan bukan di padang pasirnya? Alfiero mengklaim bahwa tidak ada manusia yang tinggal di Ravesta, tapi dia adalah manusia, bukan? Amelia Merwin sebenarnya bukan manusia, koreksi Noir. Eugene tercengang, apa? Meskipun karakteristik manusianya menonjol, dia sebenarnya setengah manusia, setengah demon fog, Noir menjelaskan. Mata Eugene membelalak mendengar kata-kata ini. Meskipun ras campuran yang lahir di antara spesies yang berbeda sudah cukup langka, yang paling langka dari semua pasangan tersebut adalah mereka yang lahir antara manusia dan demon fog. Eugene teringat pada Eileen Plot, uskup setengah vampir Alcarte. Noir terus berbicara, Ibu Amelia adalah seorang demon fog dari Ravesta yang dihamili oleh manusia saat dia berada di dunia. Dia kemudian kembali ke Ravesta untuk melahirkan anaknya, dan voila, begitulah Amelia Merwin lahir. Eugene mendengus saat dia memproses wahyu ini. Itu sebabnya Amelia adalah kasus khusus. Dia adalah ras campuran yang lahir antara manusia dan demon fog. Meskipun mereka yang lahir dari campuran seperti itu biasanya tidak dapat membangkitkan kekuatan gelap mereka seperti demon fog biasa, Amelia mampu membangkitkan kekuatan gelapnya sendiri dan menjadi penyihir hitam. Itu berarti dia tidak melihat perlunya mengikuti contoh ibunya untuk membuat kontrak dengan Raja Iblis Penghancur. Noir menoleh ke Eugene sambil tersenyum dan berkata, juga, Amelia saat ini ada di sini di Ravesta. Karena dia takut. Takut, Eugene mengulangi, alisnya berkerut saat dia merasa bingung dengan apa yang dikatakan Noir. Saat mereka berjalan menyusuri lorong yang gelap, Noir berbisik kepada Eugene, pikirkan saja, Hamel. Sampai Night March beberapa bulan lalu, Amelia Merwin bahkan tidak menganggapmu sebagai ancaman. Dia tidak tahu bahwa kamu sebenarnya Hamel, dan dia biasanya menyimpan Death Knight yang menganggap dirinya sebagai Hamel bodoh di sisinya untuk bertindak sebagai pengawalnya. Meskipun bajingan itu sangat lemah, gerutu Eugene, masih mempertahankan alisnya yang berkerut. Padahal, pada kenyataannya, penilaian kasar seperti itu praktis meludah ke wajahnya sendiri. Ini karena, setelah mengecualikan fakta bahwa ingatannya telah diubah, jika kau hanya melihat kemampuan tempurnya, tidak ada keraguan bahwa Death Knight berada pada level yang sama dengan Hamel ketika dia masih hidup. Noir mengangguk, itu benar, untukmu, yang telah melampaui level yang kamu miliki di kehidupanmu sebelumnya, aku yakin dia bukan lagi lawanmu. Amelia Merwin juga menyadari kebenaran itu. Lagi pula, Hamel, kamu memang mengalahkan Death Knight ketika kamu membunuh Edmond di hutan hujan samar. Jadi menurutmu apa pikiran pertama Amelia Merwin ketika dia menemukan fakta seperti itu? Alih-alih menjawab, bibir Eugene bergerak-gerak menyeringai. Melirik senyum sarkastik di wajah Eugene, Noir terkekeh dan terus berbicara, selain itu, kamu bahkan berhasil membangkitkan Sienna bijaksana, sekarang bukan. Sekarang setelah Anda melakukan semua itu, bahkan Amelia, yang dulunya sangat tidak takut, mau tidak mau mulai merasa takut. Lagi pula, dia punya banyak alasan untuk merasa bersalah. Seperti yang dikatakan Noir, Sienna menyimpan dendam yang sangat besar terhadap Amelia karena penodaannya terhadap makam Hamel dan terutama mayatnya. Jadi karena itu, dia meninggalkan Dungeonnya di padang pasir dan berakhir di sini. Eugene bertanya. Itu benar, Noir menegaskan. Lagi pula, bahkan kamu akan merasa sulit untuk memaksa masuk jika ada di sini. Dan Hamel, kamu tidak berencana memprovokasi Raja Iblis Penghancur begitu cepat, sekarang kan? Akan gila bahkan berpikir untuk menuju Raja Iblis Kehancuran bahkan sebelum dia berhasil mengalahkan Raja Iblis Penahanan. Tidak peduli seberapa besar dia ingin menyingkirkan Amelia, Eugene setidaknya memiliki kendali diri yang cukup untuk mencegah dirinya melakukan itu. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi merasakan gelombang kekesalan meningkat di dalam dirinya karena ini. Saat wajah Eugene cemberut, Noir, yang masih melirik ke arahnya, berbisik sambil tersenyum, jika kamu ingin membunuh Amelia, kamu tidak perlu datang jauh-jauh ke sini. Apa yang ingin kamu katakan? Eugene bertanya dengan curiga. Noir melambaikan pertanyaannya, ya, kamu akan mengerti setelah kamu menonton sedikit lebih jauh. Diri impian Noir tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dengan tawa diam, dia berputar ke samping dan mengulurkan tangannya. Pada gerakan ini, kegelapan di lorong terbuka, dan sebuah pintu terbuka di depannya. Bahkan dari dalam mimpi, Eugene bisa merasakan betapa berat dan kerasnya kekuatan gelap yang keluar dari ruangan itu. Berdiri di belakang Noir, Eugene melihat dari balik bahunya dan masuk ke dalam ruangan. Dia melihat sesuatu menggeliat di tanah, terbungkus gulungan jimat kertas seperti sedang digunakan sebagai perban. Bentuk sosok yang menggeliat itu tidak begitu jelas. Itu tampak sedikit seperti lendir yang bergoyang-goyang dan juga sedikit seperti bayangan yang dikirim menggeliat melintasi dinding ketika cahaya yang menerangi ruangan gelap berkedip-kedip. Benda itu membuat semacam suara teredam.
Meskipun Eugene tidak bisa mendengarnya dengan jelas, kedengarannya seperti mencoba berbicara dengan suara serak. Tapi ledakan suara singkat itu sudah cukup bagi Eugene untuk merasakan hasrat membunuh yang kuat dan kebencian yang muncul di dalam dirinya, memungkinkan dia untuk dengan cepat menyadari apa sosok ini. Sepertinya kau terikat pada sesuatu. Bisik Noir dalam mimpi. Menganggukkan kepalanya untuk menyapa roh yang menggeliat dalam kegelapan, Noir berseru, "Halo, Hamel." Meskipun dirinya sendiri yang bermimpi menyebutnya Hamel, Noir tahu betul bahwa benda ini sebenarnya bukan Hamel. Namun, dia pikir itu lucu dan lucu untuk menonton hal ini terus percaya itu sebenarnya Hamel dan mencoba untuk bertindak seperti dia. Tetapi jika benda ini menyelesaikan transformasinya dengan berjuang maju dengan kesalahpahaman seperti itu, jika tiruan ini entah bagaimana berhasil menjadi hampir identik dengan yang asli, Noir memiliki harapan bahwa itu mungkin menjadi spesimen yang cukup menarik. "Oh, Ella," benda itu mengerang. "Benar, ini aku, Hamel, Noir Giabella," kata Noir lembut. "Penampilanmu sepertinya sangat berbeda dari saat terakhir kali aku melihatmu di Babel, bukan?" Sosok itu tetap diam. Noir menghela nafas, sebagai Death Knight yang telah kehilangan tubuhnya, yang tersisa darimu hanyalah jiwamu. Untuk berpikir bahwa wanita itu, Amelia, akan sangat kejam, dia bahkan tidak membiarkan orang mati beristirahat dengan benar. Dan dia terus menempatkan beban seperti itu pada Anda. Tidakkah menurutmu begitu juga, Hamel? Death Knight terus menahan lidahnya. Tubuh yang membuktikan siapa dirimu sebenarnya. Sekarang telah menghilang. Dan itu semua karena keturunan Vermont, Eugene Leonhard. Sekarang setelah kamu berubah seperti ini, satu-satunya hal yang membuktikan bahwa kamu adalah, Hamel, adalah, suara Noir menghilang saat dia membungkuk dan mengulurkan jari ke arah kegelapan. Dengan terampil berpura-pura simpati, Noir melanjutkan, satu-satunya yang tersisa adalah jiwa malang yang menggeliat di depanku sekarang. Namun, Hamel, kamu harus tahu ini juga, kan? Bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan memikirkan, Hamel Dinas jika mereka bisa melihatmu sekarang. Dunia masih mengingatmu sebagai, Hamel bodoh, yang meninggal 300 tahun yang lalu. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pahlawan seperti itu akan rusak dan menjadi Death Knight? Hanya ada keheningan pada kata-kata provokatif Noir. Tentu saja, kamu pasti merasa dirugikan dengan itu. Anda pasti masih ada, dan Anda tetap sadar akan identitas sejati Anda sendiri, tetapi apa yang dapat Anda lakukan? Lagi pula, bahkan aku harus bertanya-tanya. Apakah Anda benar-benar Hamel yang pernah saya kenal? Selain itu, dalam keadaan Anda saat ini, Anda tidak dapat benar-benar digambarkan sebagai, hanya, Anda, bukan. Sepertinya terlalu banyak hal yang tercampur denganmu, Noir menghela nafas menyesal. Eugene menatap roh bengkok dengan emosi yang kompleks di matanya. Itu palsu yang dibuat dengan mendasarkan kepribadiannya pada kenangan yang tersisa di dalam mayat Hamel. Atau setidaknya, itulah yang terjadi ketika mereka bertemu di hutan hujan. Tapi saat ini, benda itu bahkan tidak bisa disebut Death Knight lagi, karena, seperti yang dikatakan Noir, banyak hal lain tampaknya telah tercampur ke dalamnya sampai jiwa benda itu menjadi tercemar. Namun, ada sesuatu yang bisa dipastikan Eugene. Meskipun tubuhnya telah menghilang, dan terlalu banyak hal telah dimasukkan ke dalamnya, roh ini akan dengan tegas menolak untuk putus asa atau berkecil hati dengan situasinya. Selama benda itu terus berpegang pada ingatan Hamel dan menganggap dirinya sebagai Hamel, begitulah. Terutama karena ia dengan tulus mempercayai cerita bahwa ingatan palsunya telah memberitahunya bahwa Hamel dikhianati oleh rekan-rekannya setelah naik ke kastil Raja Iblis Penahanan. Menurut Eugene, ketika ditempatkan dalam situasi seperti itu, Hamel tidak akan pernah putus asa, tidak peduli seberapa buruk kondisi saat ini. Selama dia memiliki tujuan untuk dikejar, Hamel akan selalu bertahan entah bagaimana, bahkan jika tujuan itu adalah untuk bersatu kembali dengan mantan rekannya dan membalas dendam. Atau mungkin hanya ingin bertanya kepada mereka mengapa mereka melakukannya, Eugene diam-diam menghela nafas. Atau lebih tepatnya, itulah yang ingin dilakukannya. Hamel dalam ingatan Eugene jelas seseorang dengan kepribadian itu. Setelah berada dalam situasi di mana dia merasa bahwa dia tidak punya banyak waktu tersisa dan masih bersikeras untuk mendaki menuju kastil Raja Iblis Penahanan, jika orang seperti itu benar-benar percaya bahwa dia telah mati, bukan dari kematian yang ditimbulkan sendiri yang buruk, tetapi dari pengkhianatan oleh rekan-rekannya, maka sebagai seseorang yang telah melalui keputusasaan dari kesadaran itu dan mencakar jalannya melalui neraka seperti itu, Eugene percaya bahwa tidak mungkin, dia, akan menyerah ketika dalam situasi seperti itu. Jiwa terus menolak untuk mengatakan apapun sebagai tanggapan. Noir mengangkat bahu pada penolakan roh untuk menunjukkan reaksi apapun dan berbalik untuk melihat ke belakang. Sekarang, bagaimana kamu bisa berakhir seperti itu? Noir bertanya. Berdiri di belakangnya adalah Amelia Merwin. Dari apa yang bisa dilihat Eugene, Amelia saat ini terlihat konyol. Sama seperti roh yang tergeletak di lantai, seluruh tubuh Amelia terbungkus jimat kertas seperti perban mumi. Melihat lebih dekat ke wajahnya, yang memiliki perban paling sedikit di atasnya, Eugene melihat bahwa permukaan kulitnya tampak retak seolah-olah bisa pecah kapan saja. Apa yang kamu lakukan di sini? Amelia menuntut dengan suara serak.
Retakan tidak hanya menyebar di kulitnya, mereka bahkan merogoh matanya, jadi ketika alis Amelia mengerutkan kening, matanya secara fisik pecah. Noir mendengus, ini kebebasan saya untuk pergi kemanapun saya mau. Apakah Anda tidak setuju? Ini adalah Ravesta. Ini bukan wilayah yang orang-orang sepertimu diizinkan masuk, Amelia bersikeras. Ahem, sepertinya bukan zona terlarang bagiku. Satu-satunya yang bisa melarangku memasuki wilayah ini adalah Raja Iblis Penghancur sendiri, tapi aku belum mendengar teguran darinya, kata Noir sambil tertawa saat dia berjalan ke Amelia. Atau mungkin, apakah Raja Iblis Penghancur mengatakan sesuatu padamu? Apakah dia sudah memberitahumu bahwa dia tidak senang denganku? Amelia tidak dapat menjawab pertanyaannya. Aha, Noir tiba-tiba berkata sambil menganggukkan kepalanya. Sekarang aku mengerti mengapa kamu terlihat seperti itu. Sudah beberapa dekade sejak kamu pertama kali meninggalkan tempat ini, tapi ini pertama kalinya kamu kembali ke sini sejak kamu menandatangani kontrak dengan Raja Iblis Penahanan, bukan? Alih-alih menjawab, Amelia menggigit bibirnya. Selain itu, karena kamu sekarang telah menjadi staf penahanan, kamu seharusnya menerima lebih banyak lagi kekuatan gelap Raja Iblis Penahanan. Noir tertawa terbahak-bahak, ahahaha. Apakah rasanya keberadaan Anda ditolak oleh tanah itu sendiri? Jika Anda juga roh yang sudah meninggal tanpa tubuh fisik Anda sendiri, Anda mungkin bisa memadukan dua kekuatan bersama-sama, tetapi karena Anda belum mati, kekuatan itu tidak dapat bergaul di dalam daging Anda, menyebabkan seluruh tubuh Anda hancur berkeping-keping. Apakah kamu datang ke sini hanya untuk mengejekku? Amelia merengut. Tidak mungkin. Apakah aku benar-benar terlihat seperti aku punya cukup waktu untuk melakukan sesuatu seperti itu? Saya datang ke sini untuk alasan yang jauh berbeda, kata Noir sambil tersenyum. Bahkan saat dia terus tersenyum cerah, Noir mencubit hidungnya seolah mencium sesuatu yang tidak enak. Namun, setelah melihatmu seperti ini, aku tidak bisa tidak mengejekmu, Noir mengakui. Sedemikian rupa sehingga bahkan aku terganggu oleh bagaimana dorongan untuk mengejekmu telah membuatku lebih baik meskipun niat terbaikku sebaliknya. Lagi pula, kampung halaman tempat Anda memutuskan untuk kembali karena takut tampaknya tidak mau melindungi Anda. Jadi, Amelia Merwin, bagaimana rasanya sekarat? Amelia sedikit lebih keras di bibirnya. Amelia Merwin yang malang, desah Noir. Tidak heran kamu berbau seperti mayat yang membusuk. Lucu bagaimana bau tubuh busuk yang sangat Anda sukai untuk dimainkan dan dipeluk sekarang berasal dari tubuh Anda sendiri. Saling tolak, ini adalah konsep yang bahkan Eugene temukan mudah dimengerti. Noir Giabella tidak pernah membuat kontrak dengan Raja Iblis Penahanan. Jadi, kekuatan gelapnya hanya milik dirinya sendiri. Di sisi lain, Amelia telah membuat kontrak dengan Raja Iblis Penahanan, yang berarti dia memanfaatkan kekuatan gelapnya. Itulah mengapa dia sekarang menerima reaksi dari tinggal di dalam Ravesta. Jadi apa yang dia katakan sebelumnya benar. Tidak perlu bagiku untuk datang jauh-jauh ke sini hanya untuk membunuh Amelia Merwin, Eugene menyadari. Karena Amelia tidak bisa bertahan lebih lama di Ravesta dalam hal apapun. Adapun jiwa yang telah meninggal itu, tidak, roh itu tidak pernah benar-benar mati sejak awal, jiwa buatan itu dan hal-hal yang telah dicampur ke dalamnya sekarang menyatu bersama dengan kekuatan gelap sekitar. Namun, Amelia tidak dapat berdamai dengan kekuatan gelap ambien seperti yang bisa dilakukan roh, jadi yang bisa dia lakukan hanyalah menahan rasa sakit dengan paksa. Jadi kecuali Amelia benar-benar ingin mati, dia akhirnya tidak punya pilihan selain meninggalkan Ravesta. Jika kamu sudah selesai mengejek saya, kalau begitu silakan pergi, Amelia meminta singkat setelah jeda. Ketika datang untuk mengejekmu, aku punya cukup bahan untuk bertahan beberapa hari lagi. Namun, saya setuju untuk berhenti di sini, Amelia Merwin. Meskipun aku tidak menyukaimu, bukan berarti aku membencimu, kata Noir sambil menghampiri Amelia. Aku menanyakan ini untuk berjaga-jaga, tapi tahukah kamu di mana istana Raja Iblis Penghancur berada? Tidak, saya tidak, Amelia dengan cepat menyangkal. Benarkah? Noir bertanya dengan ragu. Amelia mengejek, bahkan jika aku tahu di mana itu, aku tidak berniat memberitahumu. Pertama-tama, apa yang kamu bahkan? Noir memotongnya, sebenarnya, aku tidak benar-benar datang ke sini mencari arah. Suaranya yang syarat hiburan membuat Amelia mengerutkan alisnya karena khawatir. Alasan saya datang ke sini. Hanya saja aku penasaran dengan kabarmu dan Hamel. Hanya itu yang ada untuk itu, klaim Noir sambil perlahan mengangkat tangannya. Amelia, yang dengan hati-hati memperhatikan Noir, segera menyadari ada yang tidak beres, dan wajahnya berubah menjadi ekspresi panik, tunggu, Giabe. Boom! Noir membanting kedua tangannya yang terangkat ke bawah. Pada gerakan ini, ruang di sekitar mereka bergetar hebat, dan mansion mulai runtuh. Boom! Noir mengayunkan tangannya sekali lagi. Sejumlah besar kekuatan gelap yang dimiliki oleh Noir berhasil menghancurkan ruang itu sendiri. Berhenti! Amelia berteriak. Berbagai mantra yang dia tanamkan ke dalam mansion dihancurkan oleh amukan Noir, dan serangan balik dari kehancuran mereka menyebabkan Amelia memuntahkan seteguk darah gelap. Ahahaha. Noir tertawa terbahak-bahak saat dia terus menyerang dengan kekuatan gelapnya, satu pukulan demi satu. Gruoan. Para demon fog yang telah berjaga di luar mansion mulai bergegas menuju kebisingan.
Di antara jumlah mereka adalah Alfiero, yang telah mengawal Noir dalam perjalanan ke sini. Ekspresinya menunjukkan bahwa dia tidak pernah membayangkan bahwa Noir akan melakukan sesuatu yang biadab dan kejam di sini, di pusat Ravesta. Hal yang sama juga berlaku untuk Yujin. Rahang Yujin terbuka saat dia berbalik untuk melihat Noir yang asli. Noir, mengamati mimpi itu bersama Yujin, menatap dirinya sendiri di dalam mimpi itu, matanya tertunduk cemas saat melihat perilaku ini. Jika aku tahu bahwa aku akan menunjukkan adegan ini kepadamu, aku akan bertindak sedikit lebih elegan. Noir menghela nafas menyesal. Apa sih yang kamu pikirkan? Yujin bertanya. Kau bisa tahu hanya dengan melihat. Hamel, aku mengetuk dinding, Noir menjelaskan. Dinding, Yujin mengulangi dengan rasa ingin tahu. Itu benar, kata Noir dengan jin sambil menunjuk ke bawah. Raja Iblis Penghancur bersembunyi di sana, meskipun dengan itu, aku tidak bermaksud dia sebenarnya lebih jauh di bawah tanah. Sebaliknya, dia tinggal di dalam ruang terpisah di suatu tempat di luar dimensi ini. Jadi, aku hanya mencoba untuk melewati dimensi itu dengan merobohkan dinding di antaranya. Meskipun aku melakukan upaya itu di sini, dari semua tempat. Hanya karena Amelia Merwin terus menyuruhku pergi. Dengan ekspresi tidak percaya, Yujin berbalik untuk melihat Amelia. Amelia yang sempat terjebak dalam amukan Noir dan dipaksa muntah darah, kini bahkan tidak bisa berdiri dan jatuh ke tanah. Dalam situasi ini, Noir akhirnya berhasil menembus dinding. Adipati Giabella, Alfiero berteriak sambil bergegas menuju Noir. Namun, Alfiero tiba-tiba jatuh ke tanah, membeku dalam tindakan berlari. Alfiero bukan satu-satunya. Lusinan Demon Fog yang bergegas maju di sampingnya juga jatuh ke tanah, tidak dapat mendekati Noir. Ini adalah hipnotisme, kemampuan yang dapat digunakan oleh semua Night Demons tingkat tinggi, dan itu bisa memaksa lawan manapun di bidang penglihatan mereka untuk tertidur. Hipnotisme Noir bisa membuat bahkan Demon Fog tingkat tinggi tertidur dalam satu saat. Selain itu, dia akan mengirim mereka ke Dream Within a Dream berlapis. Teknik khusus ini bisa menjebak lawan-lawannya, memungkinkan mereka untuk berkeliaran melalui beberapa lapisan mimpi tanpa menyerang terlalu dalam ke dalam kesadaran mereka. Setelah menaklukkan semua Demon Fog begitu saja, Noir turun, dengan cekikikan, menyeberang ke sisi lain dari dinding yang rusak. Dia turun ke sumber kekuatan gelap yang telah menelan keseluruhan Ravesta. Ah! Noir mengerang puas saat hawa dingin yang memikat mengalir di punggungnya. Ini adalah pertama kalinya Noir harus melindungi dirinya sendiri dalam waktu yang sangat lama. Dalam batas-batas menakutkan ruang ini, bahkan Noir Giabella, Ratu Iblis Malam, merasa terancam. Dia terus turun sambil melindungi dirinya dengan kekuatan gelapnya. Apakah Raja Iblis Penghancur ada di bawah sana? Yujin bertanya tiba-tiba. Noir mengangkat bahu, mungkin. Mungkin, Yujin mengulangi, alisnya berkerut cemberut saat dia melotot ke bawah. Saat kegelapan bergegas melewati mereka, dia melihat sesuatu yang besar menunggu di bawah. Itu tampak seperti kuil. Yah, kamu akan tahu jika kamu terus menonton, Noir meyakinkannya. Noir yang turun akhirnya tiba di pintu masuk kuil. Alih-alih langsung memasuki kuil, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Tidak ada yang mengikutinya, melewati tembok yang telah dia hancurkan, tetapi mereka semua harus bisa bangun dari mimpinya dalam waktu singkat. Demon Fog lain yang mungkin masih menunggu di luar mansion mungkin juga mengejarnya. Karena dia sudah melakukan lebih dari cukup untuk membuatnya tersinggung dengan bertindak sangat agresif, Noir tidak berniat untuk melangkah lebih jauh dari ini. Maafkan saya, kata Noir sopan. Kuil ini harus menjadi istana Raja Iblis Kehancuran. Meskipun itu Noir, dia tidak berniat menyebabkan keributan saat berada di dalam istana Raja Iblis. Dengan membungkuk rendah menyapa, Noir berjalan ke kuil. Kuil itu benar-benar kosong. Dia bahkan tidak bisa melihat sesuatu seperti tahta Raja Iblis. Tentu saja, itu juga berarti Raja Iblis tidak terlihat. Namun, Noir tidak bingung dengan fakta ini dan terus menuju lebih dalam ke kuil. Ada penghalang di sini, kata Noir sambil menyeringai sambil mengusap tangan di matanya. Memecahkan penghalang yang didirikan di sini. Tampak agak terlalu berbahaya bahkan untuknya. Namun, fakta bahwa ada penghalang di sini membuat Noir membuat segala macam tebakan. Cincin. Mata Noir bersinar terang. Dikemas sampai penuh dengan kekuatan gelap, matanya terfokus saat mereka menatap ke penghalang. Saat matanya melihat melewati penghalang, memata-matai di sisi lain, Noir melihat sebuah kursi terbungkus rantai.